Fanis suma farotum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus ya, itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'an. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lulus. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fastamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabun nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabun nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok gak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena gak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan macam-macam cara Pak. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbal. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium tapi sambil gedumel. Saya tahu loh kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaat. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad itu ngomong gitu. Ada kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah.
Artinya mudah sekali. Kenapa Umar ngomong gitu? Karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa, kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah agak perlu karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gitu, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya, misalnya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat gimana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar salat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada, enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurmat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan gitu. Cuma saya ini cerita analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya,
Fawahu akramu min ayyus sanni ya'qubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek. Kemudian si yang sujud tadi, wallah la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'ad. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin yaf'alu ma yasha. Jadi Tuhan Allah, kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah, kamu yang repot. Ya Allah biar tetap yaf'alu ma yasha. Allah boleh yaghfir liman yasha wa yu'adzibu ayas. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imama. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah, di antara gurunipun Mbah Dolah niku dia nu rapati cocok be wong tawaduk bapak. Kulo riyen nggih eskap, wong tawaduk gak cocok. Bareng kulo mun tuwa niku pancen wong tawaduk mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan. Kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kalau nanti di parani tiang ini kisah nyata, Gus khutbah boten wasiat pitakwa sah napa boten? Ya sajane rasa, tapi kok nganti roh iku nak rasa sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh ku teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud tapi. Mulai rada ngamuk tamu kula. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi.
Kulo niku ora rasane dadi wong saleh, nek ana khotbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus wis kadose ngoten. Wong kok nganti ora saleh wong mesti ana masalah. Nganti ora detail salahe ning ndi. Ya kecuali audisi manjen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita. Nah, pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populer niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqin napa? Dadi nak hasil sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine gaduli kiai. Ribet nih. Nah, di antara kelebihan beliau ini format Mbah Minan sebagai ahli Quran. Kulo niku jare wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Saizuddin bin Abdissalam. Iki nggih kula mun kadung anggota ndekne ketuane sultan lho ulama ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing aja mun niku mun telas. Imkusu terus ini nasnara terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin. Aujadwati minan nar la'allakum tasallun atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi orang wong lanang ku ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab bahwa adu-adu boleh melaporkan kesalahan orang lain itu oleh tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yasa qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disandet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nak sebenarnya sudah diwali, rasa moco wis para mandi santet. Misalnya, itu dibabkan ada namimah. Di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa, innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Fakhrus innilaka minan. Itu dibabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaroah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a, karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a, orang melaku sak kobre tapi yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nak jamaah mbuh pira kadare kudu ana melayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya melayu wonten. Jadi malah ngaji mau kutang do melayu, ora pati seru niku. Melayu nganti tiba dadi kaya gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru, napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ana unsur si ayah ana mlayune. Sebab itu tawaf yo pantese ana mlayune. Sa'i ana sa'i. Nggo ana ben ana seru-serune, maksudnya dadi kangen pangeran itu seru. Ora terus santai. Wis santai wonge gendut wis ra tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdissalam. Jadi sampean setelah ini
Nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sama nanti kelebihan misalnya ireng banget gak ono kembarannya itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah gak naik-naik boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk detail kula lagi gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen niku ya iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancane nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancane nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula niku tangga melarat, mlete ora kok. Tak takoki Mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mbek sugih bedane apa, Gus? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nak esuk didik 10 juta ra iso ngopi ya susah aku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mbek wong sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok di dhuwit kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Mulane kula ge seneng sampean rapati iso ngaji lah go kitab. Iku ya anggap wae utawa wong disiraoni kok gawa kitab. Iku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau disinaoni. Kula anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek ini fakta nih mboten itu. Nggak istighfar ya, moga istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Lalu terus riyen ini ijazah Mbah Mun, ijazah Mbah Sahal. Aku pinter. Ini dawuh Mbah Sahal tenan. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos njenengan kiai putune kiai kowe santai. Umur Mbah Sahal niku sepupune Mbah kula. Nek kula mek keluarga kajian keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nek diotar-atur enten. Jane ge foto-foto duriya Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar diatur wong barang apik ya nurut mawon. Dados Mbah Sahal niku pas ngarang Thariqatul Fusul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah-udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban nggo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat ya bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Wis pinter banget. Sampean kan ora, lamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kadang getun larang temen yo. Salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten niki spesial hormat baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan iku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rung sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacananem padha terus berarti kiai pinter. Misalnya nek Ibnu Fa'il mbok waca jar sebelum kiaimu maca rofa. Kan keliru. Dadi kiai maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane iku tajubu maknane iku ya jabut dakar iku maknane apa? Putung ya. Yo kacake wis kathok. Lah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau rong halaman kan ketara sampean. Dari sakuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sakuras kok salah kabeh. Goblok banget kan. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune
kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorokan Fathul Wahab kalian Gus-gus sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji ki biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos biyen sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane yai. Riyen zaman Mbah Sal mbek beberapa teman yang disebut.